Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini alhamdulillah kita ditakdirkan untuk bisa bertemu di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian yang dilaksanakan setiap malam Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, wa mimma dan diantara yajibu wajib apa i'tiqaduhu mengitikadkannya, anan nabiya adalah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasfa'u akan memberi syafaat lil ibadi kepada hamba-hamba yauma kiamati pada hari kiamat, wa annahu dan sesungguhnya tuqbalu akan diterima apa syafaatuhu syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa nahu dan bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi muqaddamun akan didahulukan pihak di dalam memberi syafaat ala ghairihi dibandingkan yang lain min jami'i anbiya'i dari nabi-nabi. Wa qala berfirman, wa qala bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana awal syafi'in wa awal musyaffa'in yauma kiamati, wala pahro ana aku kata baginda Rasul awal syafi'in adalah orang yang pertama
orang yang pertama memberi syafaat, wa awwalu musyaffa'in, dan orang yang pertama menerima syafaat yaumul kiamat, di hari kiamat. Jadi di antara yang wajib diimani, wajib ditekankan itu bahwa ada syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat kepada hambanya. Jadi i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah wajib percaya, wajib iman bahwa syafaat baginda Rasul itu ada kelak di hari kiamat. Wajib. Tesah imanna, tidak sah iman kita kalau kita tidak percaya bahwa syafaat baginda Rasul itu ada. Apa syafaat itu? Syafaat itu artinya pertolongan. Syafaat. Mana dalilna? Dalilna dawuhan Allah, dalilna sabda Rasul, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in yaumil kiamat. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya hadis mutawatir, banyak sebetulnya. Ini salah satu. Nah, bagaimana prosesnya? Begini. Wabayanu dalika, adapun proses syafaat itu tidak karena ketika telah terjadi yaumul kiamat, hari kiamat, yakumu maka akan dibangkitkan siapa anas orang-orang itu min kuburihim dari kuburnya. Yunakiduna turaba an rusin. Kita itu kelak akan dibangkitkan dari kubur masing-masing. Ketika bangkit seakan-akan kita itu orang yang baru tertimbun saja. Yunakiduna turaba an rusihim. Kita itu akan membersihkan, ngeprukan bahasa Sunda mah, tanah yang ada di rambut kita, di kepala kita. Wawujuhihim dan kepala-kepala mereka. Syakhisina bi absarihim sukara. Mereka itu semuanya terlihat seperti sosok semua manusia, orang yang sedang mabuk. Sukara. Famahum bisukara wa qad istagalla kullun minhum bihali nafsihi. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mabuk, hanya mereka sibuk dengan diri masing-masing. Wah, nempukan baju naon, urat-urat. Nah, ketika sedang demikian, summa yuwakkilullahu azza wa jalla bi kulli wahidin. Kemudian Allah akan mengutus untuk setiap masing-masing orang itu malakan, satu malaikat, yasuquhu ila mawaqifi. Proses orang di pertama kali hidup di akhirat ya. Jadi kita hidup di akhirat itu bukan ruhnya saja, tapi ruhi wa jasadi. Ruh jeung jasad urang bakal hirup di akhirat seperti hirup urang di dunia kieu. Artinya aya jasadan, aya kulitan. Bukan ruh saja, bukan. Beda dengan ketika kita hidup dalam arwah. Jadi kita itu kan hidup teh
mengalami beberapa alam. Pertama kali ruh kita diciptakan, orang hirup di alam arwah ngaranna. Alam ruh. Nah, ruh itu diciptakan sekaligus. Semua ruh binatang, ruh manusia, ruh presiden, ruh penjahat, ruh kiai, semuanya. Ruh nabi bareng diciptakan. Nah, kemudian diibraj, didohirkannya ke dunia. Nah, itu bertahap sesuai iradah kudrat dan iradah Allah. Nah, setelah orang kita hidup dalam arwah, ya variasi lamanya macam-macam. Dimasukkan kita ke rahim. Kemudian baru kita hidup di dunia ini, di alam dunia ini. Ruh bukan hanya ruh, tapi udah ada jasad. Nah, ketika kembali ke akhirat juga sama. Jadi, nah ketika selesai di dunia, kita akan balik, akan hidup di satu alam namanya alam barzah atau alam kubur. Nah, ini ruhnya saja. Kurang nyabate ruh wungkul ke alam barzah mah. Nah, ketika selesai di alam barzah, orang bakal masuk ke satu alam, ini terakhir disebut alam akhirat. Nah, ya ruh jeung jasadna sama seperti di dunia begini. Bahkan semua rambut yang kita potong dari semenjak lahir sampai sekarang, sampai nanti meninggal itu kelak akan disambungkan kembali. Kuku yang pernah kita potong dari semenjak lahir sampai kelak meninggal akan disambungkan kembali. Bulu yang pernah tanggal semenjak hidup akan disambungkan kembali. Nah, ketika kita sudah dibangkitkan dari alam kubur dan kita sedang sibuk ngeprukan awak ke penuh debu, penuh tanah, jasad, maka Allah mengutus untuk masing-masing kita, masing-masing orang, jadi satu orang itu mengutus satu orang malaikat. Jadi setiap orang itu nanti bakal didatangkan ku malaikat. Apa ya suku malaikat itu bakal ngagiring. Ayo, seperti ngagiring tukang angon, seperti penggembala menggiringkan dombanya. Satu orang digiring ku satu malaikat. Ya. Summa yuwakkilullahu azza wa jalla bi kulli wahidin malakan yasuquhu ilal mawaqib. Malaikat itu tugasnya untuk menggiring orang menuju tempat tunggu. Mawaqib itu untuk menunggu area tunggu, area boarding. Lamun di bandara mah dimasuk boarding. Wa ma'ahu, nah beserta kita, beserta orang-orang kelak, beserta kita maksudnya syahidun, sudah siap saksi. Siapa saksi itu? Min nafsi, saksi yang datang, yang selalu bersama dirinya. Wahwa jumlatu adaihi, sejumlah anggota tubuhnya yang tadi, termasuk rambut yang sudah dipotong, termasuk kuku yang sudah dipotong. Ya ehoknya matiin, gak usah pakai biar. Summa yu'ta bihim ila ardil mahsyar. Kemudian mereka, kita ini didatangkan, disampailah ke tanah mahsyar. Apa mahsyar itu? Wahya ardun baydoa. Bahasa itu satu lokasi, satu lapangan, satu tanah, satu area yang alasnya berhamparkan
hamparan putih seperti perak. Kalfiddati, seperti perak. Faidajtama, maka ketika telah kumpul siapa al-awwaluna wal akhiruna, orang yang pertama kali diciptakan dan orang yang paling terakhir diciptakan, fi soidin wahidin, di satu lapangan, qarubat, maka mendekat apa syamsu, matahari, min ruusil khalaiki, dari kepala-kepala makhluk, hatta takunu minhum, kamik dari mailin. Nah, matahari itu kemudian baru datang matahari. Yang dekatnya dengan kita itu ukuran 1 mil. 1 mil itu berapa meter? Kira-kira ini ya. Satu mil itu kira-kira 1.900 meter, berarti 1,9 kilo. Sakilo welah jejekeun. Ini menurut kitab ini. Ya, menurut kitab ini kelak jarak matahari ke kepala itu kira-kira bimik dari mailin. Jadi 1 kilo. Nah, kalau sekarang berapa kilo? Sekarang itu 149 juta kilometer jarak matahari ke kita, ke kepala, ke bumi itu jaraknya. Rata-rata lah, rata-rata. ...149 juta kilometer. Jauhna ke matahari teh. Nah, nanti mah 1 kilo berapa? Nah, ayeuna anu 1 kilo jauhna, panasna ku urang kalau siang kerasana kumaha di Karawang. Nah, kayak tinggal bayangkeun we engke lamun 1 kilo kumaha. Wa yujadu fi harriha, bahkan ditambah kadar panasnya matahari itu. Wa yujadu, ditambah matahari fi harriha, dalam kadar panasnya, sab'una lipat, 70 kali lipat. Panas matahari panasnya nanti akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Nah, perlu diketahui suhu matahari itu aslinya, suhu matahari itu panasnya itu kurang lebih 5.500 derajat Celcius.
5.500 derajat Celcius panas-panas poe teh. Tah engke mah dikalikeun 70. Di kita di Indonesia itu sekitar 90 atau 94 derajat Celcius itu air mendidih. Jadi orang tong katipu ku teori nota pelajaran jika di SD. Air mendidih 100 derajat Celcius itu kalau di Eropa di daerah dingin. Urang mah daerah panas, kurang 100 derajat ge cai geus ngagolak di urang. Kalau tidak percaya ukur pakai termometer. Jadi berapa derajat air mendidih? Itu 100 derajat, kurang 100 derajat ke di urang mah geus mendidih. Di Indonesia mah beda jeung di Eropa. Di Eropa mah 100 derajat baru mendidih karena suhunya dingin. Nah, suhu matahari itu kira-kira engke panasna ieu di mahsyar ya. Patagolla maka mendidih. Apa ademi gotuhu otak-otak mereka. Jadi saking deketna jadi otak kita itu ya otak fisik mendidih tanah asap wayastadul kurabu dan banget kesulitan pada waktu itu sangat mencekam. Hatta yasiro ala kulli qadami alfi qadamin sehingga gambaran pada saat itu saking panasnya kaki itu selaksana diinjak oleh 1000 kaki. Wayaksurul urqu dan akan banyak sekali keringat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, innal urqa yauma qiyamati la yadhabu fil ardi sab'ina dira'an. Sesungguhnya keringat kelak itu keringat itu layadhabu fil ardi akan menyerap ke dalam bumi itu saking banyaknya sab'ina diro'an sedalam 70 diro. 70 diro itu 70 siku. Satu siku itu kurang lebih 72 cm, 75. Ya 1 meter atau 70 meter lah kira-kira. Jadi saking banyaknya keringat itu sampai lebar kira-kira sampai banyak melimpah kurang lebih dari permukaan tanah itu ya 70 meter. Jadi lautan keringat kata. Bahkan kata Nabi ini wa innahu la yablughu ila afwahin nasi wa adanihim. Nanti itu keringat itu sampai orang itu tenggelam, ada yang sampai di sini afwahin nasi sampai mulutnya. Wa adanihim sampai telingana. Jadi jelema kakeum ku lautan keringat. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi kondisi tersebut walaya sahada ala umumihi. Tapi peristiwa kejadian semacam itu tidak dialami semua orang. Karena li'anna nasa yauma idin fil urqi mukhtalifuna ala qadri dunubi.
Manusia kelak di hari kiamat itu, di mahsyar itu, keringatnya itu bagaimana diukur, bagaimana besar dan kecilnya dosa. Ada orang yang tidak berkeringat sama sekali. Ada tadi orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ayayu keringatnya sampai hanya sampai mata kaki. Paminhum may yakhuduhu ila ka'baihi, wa minhum may yakhuduhu ila rukbataihi, wa minhum may yakhuduhu ila ibtaihi. Di antara mereka ada yang tergenang keringat hanya semata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai ibtaihi kedua kedua ketiaknya. Wa minhum may yakhuduhu ila unukihi, ada sampai ini lehernya. Wa minhum may yagraqu urqan, ada yang tenggelam, benar-benar tenggelam oleh keringatnya. Wa minhum, tetapi man la yusibuhu minhu syai'un, ada orang yang tidak terkena sama sekali. We garing teu samata kaki-kaki acan. Wa minhum man huwa fidil arsy, di antaranya juga ada orang yang diteduhi oleh peneduh aras. Batur maka panasan sehingga berkeringat, ieu mah aya dapat tenda. Ieu aya. Kama dallat ala kulli dalika suhahul ahadisi, sebagaimana menceritakan terhadap kondisi-kondisi tersebut hadis-hadis sahih. Banyak hadis sahih. Ya, di antaranya orang yang tidak akan mengalami ini, itu orang yang mendawamkan surat Al-Kahfi setiap malam atau hari Jumat. Dia itu salah satu orang yang kelompok yang akan dapat tenda buah kapanasan panun poe moal di mahsyar. Dawam kahfi. Suma takifun nasu masyaallah hatta yatul wukuf wa yastadu bima kan. Nah, kemudian orang itu akan tinggal di mahsyar itu, di tempat tunggu itu, di waktu sangat lama. Wa yastadu bihim karobu, sehingga kepanikan, kesusahan yang mereka alami semakin berlipat ganda, semakin berat, semakin beban kesulitan makin berat. Tidak ada satu orang pun yang berkata berapa lama, tapi ada yang mengatakan setiap orang tidak ada yang bisa bicara. Di sini diceritakan, sakhisina nahwa samai la yantikuna, mereka itu semuanya termagu, eueuh nu bisa ngomong, kabeh taranah ka langit. La yantikuna kila qadra arba'ina sanatan, tidak berbicaranya di mahsyar itu, orang penduduk mahsyar itu kelak selama 40 tahun min sini dunya, kalau diukur dari waktu dunia. Nah, kemudian ini di kitab Tijan juga pernah diceritakan ini tentang syafaat ini. Nah, fayaqulu, kemudian sebagian berkata, nah setelah 40 tahun baru ada orang yang komentar, kesel mereka, libadin kepada yang lain, intolaku bina ila adama, yuk atuh orang kumaha ya teh, orang kita cari bapak kita aja Nabi Adam, kita minta tolong. Nah, jadi begini,
Jadi di mahsyar itu ku Allah kita itu dicuekeun. Ditanya henteu, disuguhan henteu, diasupkeun ka neraka henteu, dikasurgakeun henteu, dibiarkan. Di mahsyar dengan kondisi matahari ya jaraknya kira-kira 1 kilo, 1 mil menurut kitab ini. Jadi 1,9 kilometer kurang lebih. Macam-macam orang mengalami kesusahan. Ada yang terendam keringat. Ya walaupun ada sebagian yang ya enak-enak aja, enjoy aja gitu. Seperti orang yang ada 7 golongan kan. Orang yang ada 7 kelompok. Orang yang akan mendapat perlindungan di mahsyar kelak itu. Di antara imamun adilun, imam yang adil. Kemudian ashabu, anak muda, qabuhu yata'allaqu bil masajid, yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Jadi ingat wae ka masjid datena. Lain karena aya sendal anyar di masjid datena lain. Tetapi ya artinya sudah terikat dengan masjid, mung jauh ti masjid. Nah, gitulah kira-kira. Budak ngora aya aki-aki makan cicing di masjid wajar. Geus tepati loba. Karesep mah loba kan kemampuanana geus eueuh. Aki-aki mata pilihan terakhir ya akan orang tua mah ya di masjid naon. Erek init naon, erek nyawer. Aki-aki mah coba. Erek jadi guys, erek main trek-trekan balap geus teu bisa aki-aki mah. Jadi teu aneh kalau ada orang tua di masjid. Tapi kalau ada anak muda di masjid ini yang akan kelak dikasih reward salah satu kelompok yang akan diberi naungan di mahsyar. Banyak lah ada tuh. Nah ada. Nah tetapi mayoritas orang itu yang mendapat kesulitan ripuh di mahsyar. Nah kemudian oleh karena itu maka untuk menyudahi kesulitan kesusahan di mahsyar itu, maka di antara kelompok manusia itu kemudian berundi. Ya kira-kira dia mengadakan gempungan. Ini kita ini bagaimana ini? Kita ini sama Allah mau digimanakan? Kalau mau dikenarakakan ya kudu kanarakakeun, atuh lamun erek dikasurgakeun ya geuwat kasurgakeun. Untuk diantep wae kieu ya kira-kira. Ayo kumaha ya urang nanyakeun ka Allah. Ya mau bagaimana cara nanya ke Allah nah? Kita kan gak tahu nanyanya harus kemana ke Allah teh. Ya urang kieu tanyana jangan sama kita yang nanya. Kita minta bapak kita yaitu Nabi Adam. Nabi Adam mungkin bisa ngobrol jeung Allah. Bisa nanya. Intalaku bina ila Adam, ayo kita pergi ke Nabi Adam. Abil Basyari yang menjadi bapaknya manusia. Panas aluhu kita akan minta kepada dia ayyash fa'alana inda rabbina, untuk meminta pertolongan, untuk menolong kita inda rabbina, menanyakan nasib kita kepada Allah, kepada Tuhan kita. Bayatuna, maka mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa yakuna lahu ata abul basyari, kata kepada Nabi Adam itu, engkau itu adalah nenek moyangnya manusia. Khalaqakallahu biyadihi, bahkan Allah menciptakan engkau langsung dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Wa amara malaikatu bisujudi laka, bahkan Allah sampai memerintahkan wa amara malaikata bisujudi laka, bahkan Allah sampai memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Pasfa'lana indallahi, maka tolonglah kami untuk tanyakan, untuk memohon kejelasan nasib kami kepada Allah. Ayusor dipuna min hada mauqifi, agar Allah cepat memberangkatkan kami dari tempat penantian ini.
dari tempat tunggu ini, dari masyar ini. Fayaqulu innallaha ta'ala ghadaba yaumi ghadaban lam yughadibu qablahu mislahu. Fayaqulu, maka kemudian Adam berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, kata Nabi Adam, ghadabun, Allah itu pernah marah, yauma, pada satu hari, ghadaban, dengan satu marah, lam yaghdab qablahu mislahu walam yaghdab ba'dahu mislahu. Allah itu tidak pernah marah sebelumnya seperti itu dan tidak akan pernah marah sesudahnya seperti itu. Jadi pernah marah semarah-marahnya Allah itu. Wa innahu kana minni amrun aw jaba khawfi minhu. Kata Nabi Adam, sesungguhnya Allah pernah marah yang belum pernah marah yang seperti itu, yang marah kepadaku. Ya karena pernah ada perintah yang tidak pernah dilaksanakan olehku yang menyebabkan murkanya. Ya seperti sebagaimana kronologis Nabi Adam sampai bisa kehilangan semua fasilitas surga ini. Ya gara-gara Nabi Adam mendekati pohon yang dilarang untuk didekati. Wala taqrabah hadis sajal. Jadi Nabi Adam itu kan hidup di surga dengan istrinya, bahkan sampai punya anak di surga. Jadi anak pertama Nabi Adam itu lahir di surga. Makanya bahasa Qur'annya ihbitu dalam redaksi jama, tidak ihbito, tidak turunlah kalian berdua, tidak turunlah kalian semua. Karena pada waktu itu Nabi Adam siapa? Jadi Nabi Adam itu melanggar apa yang dilarang Allah. Tetapi kita tidak boleh mengiktikadkan bahwa Nabi Adam berbuat salah. Karena tidak setiap yang melanggar perintah itu salah. Contoh kia. Kata Pak Lurah teh, jangan nebang pohon itu. Nah, cek Lurah. Pak Lurah teh nunjuk, jangan nebang pohon itu. Jangan ada yang berani nebang pohon itu. Awas kalau yang berani nebang pohon itu saya coret jadi warga desa ini. Nah tiba-tiba kita butuh kayu. Erek nebang pohon eta dicaret, aya belah itu aya pohon sama percis pohon umpamana pohon kayu mahoni lah. Da ulah teh nu itu, nu ieu mah teh naon nu ieu mah. Tuar we nu ieu kurang teh tua. Aya baru teh sia teh pacik aing ge ulah tangkal eta. Apa cek Lurah tangka anu itu nu ulah mah tangka ieu mah teu diulah pan. Maksud aing mah tangka anu kos kieu, tangka mahoni kabeh ulah dituar. Padahal maksud Lurah kitu. Nah Nabi Adam juga kan berpendapatnya begitu. Allah itu wala taqrabah hadhihi sajarata, kamu jangan mendekat pohon ini. Cek Nabi Adam ya nu dicari teh pohon ini. Ai pohon itu mah pan teu. Ya kan yang dilarang itu pohon ini. Pohon itu makan tidak. Nah itu namanya ijtihad. Ijtihad mah salah dapat pahala hiji, buruh naon buruh mikir. Lamun bener pahalana dua. Ternyata ijtihad Nabi Adam itu tidak tepat. Padahal yang dimaksud hadis sajarota itu maksudnya tidak boleh mendekati pohon yang seperti ini. Semua yang ada di surga pohon seperti ini tidak boleh didekati. Nah ketika salah maka Nabi Adam dihilangkan semua fasilitas keistimewaan di surga. Jadi tidak langsung diusir tidak langsung diturunkan, jadi prosesnya masih lama.
Fa'akhrajahuma mimma kanafi, itu maksudnya fa'akhrajahuma mimma kanafi, Nabi Adam itu keluar dari semua fasilitas yang selama itu diberikan. Jadi selama itu dia sebelum Nabi Adam langgar itu, sebelumnya kalau pengen makan sudah langsung datang nasi. Teripuh lah pokoknya mah, pengen mangga geus aya na piring, pengen ini sudah ada tinggal makan. Nah ketika magar maka Nabi Adam dan Siti Hawa dibuat ripuh, pengen makan kudu melak bea pare heula, kudu tanam heula, kudu panen heula, kudu masak heula. Jadi semua fasilitas itu keistimewaan yang dimiliki Nabi Adam jadi penduduk surga itu dicabut. Fa akhrajahuma mimma kanafi. Jadi tidak langsung turun ke dunia. Jadi masih setelah itu masih hidup di surga, hanya saja fasilitas surga sudah hilang, keistimewaannya. Artinya hayang makan kudu masak heula, bahkan kudu nanam dulu padinya. Nah andai kata Nabi Adam itu tanpa melanggar, tanpa mendekati buah itu, Nabi Adam pasti akan ke dunia, pasti. Karena itu janji Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pasti akan turun ke bumi ini pasti. Tapi skenario Allah dibikin turun ke bumi sudah tidak memiliki fasilitas istimewa surga. Jadi kadunya teh kudu ripuh. Kudu masak cob, kudu melak. Andai kata Nabi Adam baheula teu galanggar turunkannya urang teh ayeuna teh istimewa, hayang dahar tinggal perem, Gusti lapar, aya sangu langsung. Ngeunah kitu tah. Fasilitas kitu tah nepikeun ka anak incuna bakal terus aya. Tapi kan Allah tidak menghendaki itu. Karena dunia ini akan dijadikan ladang untuk berbuat. Makanya fasilitas itu harus dihilangkan dulu. Nah, untuk menghilangkan fasilitas itu kudu aya sababna. Karena Nabi Adam akan bertanya lamun tiba-tiba fasilitas itu dicabut tanpa aya sebab. Menurut Allah teh Adam ting sia turun ka dunya wayahna nya engke mah di dunya mah maneh kudu tani heula kudu naon heula. Nah Gusti emang saya kenapa dihukum begitu? Pasti bakal bertanya begitu. Makanya Allah bikin heula sababna, Nabi Adam mendekati pohon itu, maka dia sehingga Nabi Adam teu bisa. Gusti kok saya sekarang mau makan kok repot banget nah henteu. Jadi ya tarima we gitu jadi. Nah Nabi Adam mengalami fasilitasnya dicabut, kemudian dia merasa bahwa ini adalah murka terbesar Allah, sehingga tidak layak lagi, dia tidak berani lagi kemudian meminta satu apapun kepada Allah setelah itu, karena dia merasa dirinya sudah tidak pantas. Pala jajata li ala syafaati indahu nafsi. Duh teu pantes. Kaula mah kudu menta kudu nulungan araranjeun. Nafsi, mikiran kaula saya, mikiran diri saya di sini. Maka jadi bahasa nafsi we ayeuna maksud lacan tadi teh kurang aku ini mikirin awak dewe lah gitu. Diri sendiri. Nafsi. Coba idhabu ila Nuh. Coba kalian berangkat kepada Nabi Nuh. Terus yasfa'ulakum. Semoga Nabi Nuh bisa memberi solusi, bisa menolong kalian. Fayadhabuna ila Nuhin alaihi salam. Mereka berangkat kepada Nabi Nuh alaihissalam wa yaquna lahu isfa'lana indallahi ayyusarrifana min hada mauqifi fa'ata istafaka Allah taala wa sammaka abdan syakura. Mereka mencari Nabi Nuh ketika Nabi Nuh, ya Nuh tolong kami agar Allah segera merubah kami dari kondisi semacam ini.
Allah itu telah memilihmu, bahkan Allah itu telah menyebutmu sebagai hamba yang pandai bersyukur. Tapi apa? Jawaban Nabi Nuh itu kurang lebih sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Adam. Fayaqulu lahu maqalata Adama wa yadullu ala Ibrahim. Ama cek Nabi Nuh tak kira-kira lah kaulah era boro-boro kenduluan anjeun, boro-boro mikirin kamu, mikirin aku juga bingung. Kamu datang aja ke Nabi Ibrahim. Datang Nabi Ibrahim, sama jawabannya kurang lebih begitu. Nabi Ibrahim itu kan seperti diketahui Nabi Ibrahim itu bisa dikatakan nabi, bapaknya para nabi. Keturunannya hampir menjadi nabi semua keturunannya. Tetapi Nabi Ibrahim itu semasa hidupnya itu pernah berdusta sebanyak 3 kali. Semasa hidup. Dalam Al-Quran ini dicatat. Nabi Ibrahim itu punya istri 2. Yang pertama Siti Saroh, yang terkenal itu. Siti Saroh itu cantik, sangat cantik. Dia itu keturunan, bukan keturunan bangsawan, keturunan masyarakat biasa. Tetapi namanya itu artinya ratu. Artinya namanya itu ratu. Tapi bukan, gak ada keturunan ratu. Aslinya dia suku bangsa dari Babylon. Babylonia itu sekarang Irak. Tapi kemudian nikah dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kan dari Kan'an. Nabi Ibrahim itu Kan'an. Nah, kemudian ketika dia berada di Mesir, Nabi Ibrahim berada di Mesir, Fir'aun itu tertarik sama istri Nabi Ibrahim itu, Siti Sarah itu, Fir'aun itu. Tapi kemudian si Fir'aun itu, Fir'aun zaman Nabi Ibrahim bukan Fir'aun zaman Nabi Musa ini. Fir'aun itu artinya raja Mesir. Si Fir'aun itu, si raja itu ngomong kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim siapa itu? Hadi uhti, ini adalah saudaraku. Karena kalau ngomong ini adalah istriku, bakal direbut ku raja, dicopot. Hadi uhti, ini adalah saudaraku. Itu bohong pertama. Walaupun di dalam hati Nabi Ibrahim tidak ada niat bohong. Jadi bohong anu dibolehkan sebetulnya nama. Karena itikadna teu niat bohong dan dimaksud dulur teh dulur seagama. Hadi uhti adalah saudara. Siti Sarah itu cantik. Nah, saking raja suka kepada Siti Sarah itu sampai Siti Sarah itu dikasih seorang budak bangsa Kipti yang namanya Hajar. Nah, Hajar itu pemberian Fir'aun. Hajar diberikan kepada Siti Sarah. Nah, nanti Siti Sarah dinikahkan kepada suaminya Nabi Ibrahim dan akan memiliki putra Nabi Ismail. Panjang ini kita kalau cerita ini. Tapi silakan di Mafatihul Ghaib diceritakan bagaimana konflik terjadi setelah pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, dengan Siti Hajar. Bagaimana konflik terjadi antara Siti Sarah dan Siti Hajar terjadi. Itu banyak diceritakan, banyak kitab yang menceritakan kalau tentang itu. Nah, tetapi intinya Nabi Ibrahim nyerahlah, tidak sanggup. Kemudian Nabi Ibrahim menyarankan untuk coba datang ke Nabi Musa. Nabi Musa juga nyerah. Nabi Musa jalankan coba datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga nyerah. Sama, semua nyerah. Kemudian Nabi Isa payadulluhum ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi Isa datang ke Nabi Muhammad coba. Maka payatunahu. Mereka semua datang kepada Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa wajhu, dan ketika itu wajah Nabi Muhammad itu yudi'u ala ahli mauqifi. Wajah Nabi Muhammad itu menerangi seluruh penduduk mahsyar yang datang itu. Jadi begitu ketemu Nabi Muhammad tiba-tiba terang benderang oleh wajah. Payunadunahu, maka penduduk mahsyar itu memanggil ya habibah rabbil alamin wa sayyidal anbiya'i wa mursalin qad adumal amru wa jallal khatabu wa talal hukufu wastadal karabu pasfa'lana ila rabbika fi fasli qada. Wahai kekasih pengurus semesta alam ini, wa sayyidal anbiya'i wa mursalin, dan pemimpinnya para nabi dan para utusan, qad adumal amru, urusan ini sudah sangat besar, wa jalal hatabu, kekacauan kegentingan ini sudah sangat mencekam, wa tala wukufu, dan penantian ini sudah sangat lama, wastada karobu, dan kesulitan sudah sangat berat. Paspalana, tolong kami ila rabbika fi fasl qada, tolong kami untuk memperjelas nasib kami kepada Tuhanmu. Tanyakan kami ini kepada Tuhan, bagaimana ini nasib kami ini. Pamakan amin min ahli jannah yu'mar bihi ilayya, kalau kami ini calon ahli surga, cepat kami atuh masukkan ke surga. Yu'mar bihi ilayya. Wa man kana minna min ahli nari, lamun kami ahli neraka, yu'mar bihi ilayya, gawat asupkeun kana neraka. Entau diantep kieu, ieu mah ka surga keun ka neraka keun teu. Hayang geura puguh ieu lamun kudu ka surga gawat ka surga. Lamun ka neraka gawat ka neraka. Agawas ya Muhammad, tolong kami Muhammad. Pa'anta sohibal jah amabusi rahmatan lil alamin, kamu itu yang memiliki keagungan, yang diutus bagi semesta alam, rahmat sebagai rahmat. Payakul sallam analaha insyaallahu, aku adalah yang akan bisa insyaallah. Sumayaqulu maqaman la yaqumu ahadan minal khalqi. Kemudian Nabi Muhammad akan berdiri di satu tempat yang tidak ada satupun makhluk yang bisa berdiri di tempat itu. Wa yasjudu lillahi ta'ala, dan beliau sujud kepada Allah. Wa yusanni alaihi sanaan, dan dia memuji Allah. Tidak disebutkan waktunya di kitab ini. Payunadi, kemudian akan ada suara, ya Muhammadu irfa ra'saka, hei Muhammad angkatlah kepalamu. Waspa tuspa, silahkan kamu mohon syafaat, maka akan diberi syafaat. Wasal tu'to, silahkan kamu meminta, maka akan diberi. Wakul yusma, silahkan kamu ngomong, maka kamu akan didengar. Summa yarpa'u, kemudian baginda Nabi Muhammad mengangkat rosau kepalanya. Wayaspa'ali ahli mauqifi bil insirofi, kemudian Nabi Muhammad akan memberi syafaat. Di sana mulai dipisahkan mana orang yang harus langsung masuk surga, mana orang yang harus langsung masuk neraka, mana orang yang harus diadili dulu. Nah, tidinya karek dibuka, neraka baru dinyalakan, pintu surga dibuka. Orang yang harus masuk surga silakan masuk. Orang yang kudu asup neraka langsung masuk neraka langsung. Orang yang harus dihisab dulu. Nah, baru dibuka. Nah, itu baginda Rasul yang pertama membuka itu. Tanpa itu, nah itulah disebut syafaatul udma. Nah, syafaat udma ini syafaat yang khusus bagi baginda Rasul. Tidak semua orang memiliki itu. Nah, tetapi ada syafaat-syafaat lain yang semua orang mungkin bisa mendapatkan itu. Seperti orang guru bisa memberi syafaat kepada muridnya. Orang yang ahli surga, yang masuk surga kan di hadis itu bisa memberi syafaat kepada 70.000 orang. Ada yang kepada 1.000 orang memberi syafaatnya, tergantung bagaimana amal.
Tetapi ini pertama yang membukanya itu baginda Rasul. Nah, macam-macam syafaat itu banyak, macam-macam syafaat itu banyak. Nah, tetapi syafaat paling utama itu. Jadi, pertama kehidupan akhirat itu digelar. Ya, andai kata tanpa Nabi Muhammad bersujud kepada Allah, meminta untuk segera dimulai proses, jangan dibiarkan di masa itu, maka entah sampai berapa lama lagi orang-orang kita itu termasuk kita akan di mahsyar itu, teka surga dengan teka neraka, teka mana-mana cicing di dunia. Nah, ini kan penantian nunggu mapan kesel. Ya, seperti orang yang sedang menanti putusan pengadilan. Ya, seperti Hamdan ATT dina lagu napan. Ya kan Pak Hakim dan Pak Jaksa kapan saya akan disidang. Nah lagu ge. Saking kesel kan nunggu lamun erek diponis bersalah ya bersalah, lamun erek dibebaskan ya dibebaskan, jangan digantung. Ya di akhirat gitu orang pada meminta itu. Kalau mau ke neraka ya ke neraka, kalau mau ke surga ya ke surga. Tahu di dan Nabi Muhammad nanti. Nah wa'lam anna syafaata wallahu a'lam. Nah itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Allahumma alimna liman nafa'u bi awamiruka wa yaka wa rizqna fahman alu bi kaiban najar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhirnya bil mati wa waqtan apa bermati basyar berkah rahimin. Allahumma rizqna fahman nabi dan sayyidina malaikatul qalam bi rahmatika rahimin. Rabbana tujib qulubana wa dan wa min karamaka wahab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah